Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SE MSI. Nama saya Muhammad Soleh, NIM 1905081001 dari kelas akuntansi 5A Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang kasus 4 siklus penjualan dari perusahaan Jim & Clean. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama adalah pendahuluan, yaitu mengenai perusahaan Jim & Clean. Yang kedua isinya yaitu adalah diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, bagan alir atau flowchart. Kemudian ada analisis kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal tersebut. Baiklah, untuk pendahuluan dari perusahaan Jim & Clean yaitu adalah perkembangan perusahaan yang sangat pesat di perusahaan Jim & Clean di tahun 2017. Perusahaan mengembangkan industrinya dalam bidang makanan. Produk makanan yang pertama kali diproduksi adalah makanan cepat saji dalam bentuk mie instan. Diversifikasi produk ini menjadi suatu tantangan baru bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Dalam pemasarannya, perusahaan Jim & Clean akan menggunakan tenaga penjualan. Di bawah ini akan digambarkan sistem pemrosesan, pesanan penjualan, dan sistem penerimaan kas yang terjadi di perusahaan. Yang pertama adalah diagram konteks. Di sini ada sistem pesanan penjualan dan penerimaan kas. Diawali dari pelanggan melakukan pembelian ke proses pesanan penjualan dan penerimaan kas. Kemudian akan dikirimkan salinan dan slip faktur ke departemen penjualan, di mana departemen penjualan akan memprosesnya dan membuat salinan dan slip faktur dan mengirimkannya kembali ke proses pesanan penjualan dan penerimaan kas. Selanjutnya ke departemen gudang, di mana akan dilakukan pengecekan persediaan, apakah persediaan dari pesanan pelanggan itu tersedia di gudang atau tidak. Jika persediaan tersebut tidak tersedia, maka proses pesanan penjualan dan penerimaan kas akan melaporkan ke pelanggan bahwa pesanan persediaan tersebut tidak tersedia. Selanjutnya, jika tersedia, maka akan diberikan pemberitahuan terhadap proses pesanan penjualan dan penerimaan kas dan akan dilanjutkan ke departemen akuntansi, di mana akan dikirimkan salinan faktur dan cek ke departemen akuntansi. Setelah departemen akuntansi melakukan proses, maka akan dikirimkan berupa update buku besar ke proses pesanan penjualan dan penerimaan kas. Kemudian akan dikirimkan slip setoran dan cek ke bank, dan bank akan melakukan laporan pembayaran, mengirimkan laporan pembayaran ke proses pesanan penjualan dan penerimaan kas. Selanjutnya akan dilakukan pengiriman barang dan slip faktur oleh proses pesanan penjualan dan penerimaan kas ke pelanggan. Yang kedua ada data flow diagram atau DFD level 0. Di sini ada sistem 1.0 yaitu sistem pesanan penjualan dan 2.0 sistem penerimaan kas. Pelanggan akan melakukan pembelian ke sistem pesanan penjualan. Sistem pesanan penjualan ini memerlukan data master pesanan pelanggan. Selanjutnya akan mengirimkan salinan dan slip faktur ke departemen penjualan. Departemen penjualan akan memproses dan mengirimkan salinan dan slip faktur yang telah dibuat ke sistem pesanan penjualan.
Sistem pesanan penjualan akan melanjutkan ke departemen gudang untuk pengecekan persediaan, apakah persediaan yang akan dibeli atau dipesan pelanggan tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka akan diberikan pemberitahuan ke sistem pesanan penjualan. Selanjutnya akan dilakukan validasi data ke sistem penerimaan kas, di mana sistem penerimaan kas memerlukan data master penjualan. Sistem penerimaan kas mengirimkan slip setoran dan cek ke bank, kemudian setelah diproses, bank akan memberikan laporan pembayaran ke sistem penerimaan kas. Selanjutnya, sistem pesanan penjualan akan mengirimkan salinan faktur dan cek ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi akan mengirimkan update buku besar ke sistem pesanan penjualan, dan sistem pesanan penjualan akan mengirimkan barang dan mengirimkan salinan dan slip faktur ke Departemen Pengiriman. Departemen Pengiriman akan mengirimkan kembali ke sistem pesanan penjualan. Sistem pesanan penjualan mengirimkan barang dan salinan dan slip faktur ke pelanggan. Untuk 2.1 ada data flow diagram level 1. Di sini ada sistem 1.1 yaitu proses pemesanan barang, 1.2 membuat salinan dan faktur, 1.3 mengecek barang, dan 1.4 proses pengiriman barang. Pelanggan melakukan pembelian ke Departemen Penjualan. Departemen Penjualan akan meneruskan pesanan tersebut ke proses pemesanan barang. Proses pemesanan barang memerlukan data master pemesanan. Selanjutnya, setelah proses pemesanan barang, maka akan dilanjutkan dengan membuat salinan dan faktur. Membuat salinan dan faktur ini membutuhkan data master penjualan. Setelah selesai, maka salinan slip dan faktur akan dikirimkan ke Departemen Gudang. Setelah itu akan dilakukan pengecekan barang, di mana pengecekan barang ini akan dilakukan kembali di Departemen Gudang. Tujuannya adalah mengetahui persediaan, apakah persediaan yang dipesan oleh pelanggan masih tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka akan dilanjutkan dengan proses pengiriman barang. Namun, jika tidak tersedia, maka akan dilanjutkan ke Departemen Penjualan, dan Departemen Penjualan akan memberitahukan ke pelanggan bahwa barang yang telah dipesan tidak tersedia. Selanjutnya, proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang ini akan dikirimkan salinan slip faktur dan barang ke Departemen Pengiriman, dan bill of loading and slip dikirimkan ke Departemen Akuntansi. 2.2 ada data flow diagram atau DFD level 2. Di sini ada 2.1 penerimaan pembayaran, 2.2 pencatatan setoran dan pengiriman, 2.3 ada penyetoran ke bank. Di mana yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan membutuhkan data master faktur pembelian. Kemudian akan melakukan pembayaran ke penerimaan pembayaran. Penerimaan pembayaran membutuhkan data master cek dan slip pembayaran. Selanjutnya penerimaan pembayaran akan mengirimkan cek dan slip pembayaran ke sekretaris, dan sekretaris akan melakukan proses dan mengirimkan salinan cek dan slip pembayaran ke 2.2 pencatatan setoran dan pengiriman. Pencatatan setoran dan pengiriman akan mengirimkan salinan slip dan cek ke Departemen Akuntansi, dan Departemen Akuntansi akan memberikan update buku besar ke pencatatan setoran dan pengiriman. Selanjutnya, sekretaris juga mengirimkan salinan slip dan cek ke penyetoran bank. Penyetoran bank akan mengirimkan salinan slip dan cek tersebut ke bank, dan bank akan melakukan proses laporan, dan laporan tersebut akan dikirimkan kembali ke penyetoran bank.
Yang ketiga adalah bagan alir atau flowchart. Di sini ada departemen penjualan, departemen gedung, departemen pengiriman, departemen akuntansi, dan bank. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan ke departemen penjualan. Departemen penjualan mencatat pesanan dari pelanggan tersebut dan membuat dan mencetak bagian pesanan penjualan. Kemudian akan dihasilkan dokumen pesanan penjualan. Dokumen pesanan penjualan tersebut akan dikirimkan ke departemen gedung, di mana dokumen-dokumen itu berisi slip pengepakan, pengeluaran persediaan, dan pesanan penjualan. Selanjutnya akan melakukan proses pengecekan persediaan barang, di mana jika persediaan tersebut tidak ada, maka akan dilaporkan ke pelanggan bahwa persediaan barang yang dipesan tidak tersedia. Namun jika ada, maka akan dilanjutkan update buku besar persediaan. Selanjutnya yaitu adalah mencetak voucher jurnal. Dan voucher jurnal akan menghasilkan dokumen voucher jurnal. Voucher jurnal ini nantinya akan dibutuhkan oleh departemen akuntansi untuk melakukan update jurnal penjualan. Selanjutnya departemen pengiriman. Departemen pengiriman ini sebelumnya telah dikirimkan oleh departemen gudang berupa dokumen slip pengepakan dan pengeluaran persediaan. Selanjutnya akan dilakukan update file data pengiriman dan kemudian membuat bill of lading. Dan bill of lading ini setelah itu akan mengisi dokumen manual bill of lading. Selanjutnya departemen akuntansi. Dari departemen akuntansi ini, dokumen faktur dan pesanan penjualan akan dilakukan update jurnal penjualan. Setelah itu maka akan dilanjutkan dengan cetak jurnal voucher dan akan menghasilkan dokumen voucher. Dan dokumen voucher akan dilakukan update jurnal penjualan. Selanjutnya ke bank. Bank akan telah ada dokumen slip setoran dan cek, kemudian akan memberikan dokumen slip penyimpanan yang telah divalidasi. Kemudian slip penyimpanan yang telah divalidasi itu menghasilkan dokumen pengeluaran persediaan. Kemudian dari bank akan didapatkan slip penyimpanan yang telah divalidasi dan laporan bulanan dari bank. Laporan bulanan dari bank tersebut berupa slip setoran dan slip pembayaran. Dan ini adalah analisis kelemahan pengendalian internal. A. Untuk pengawasan. Tidak ada otorisasi terkait penjualan kredit yang diperbolehkan untuk pelanggan. B. Informasi dan komunikasi. Dalam pengarsipan dokumen, tidak diberitahukan berdasarkan apa dokumen disusun. Saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal tersebut adalah untuk pengawasan, seharusnya kredit yang diajukan oleh pelanggan diotorisasi dan disetujui terlebih dahulu. Yang B. Informasi dan komunikasi. Dokumen dapat diarsipkan berdasarkan tanggal. Hal ini akan mempermudah pencarian apabila dibutuhkan dalam waktu cepat. Baiklah, berikut demikian untuk penjelasan saya mengenai kasus 4 tentang perusahaan Jim & Clean, siklus penjualannya. Semoga bermanfaat dan membantu untuk pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.